Alhamdulillah, kalau dari saya sendiri ini mah hanya angka-angka saja ya Pak ya, hanya angka-angka yang tertera di sini. Sebetulnya banyak sekali kelebihan atau perkembangan dari Naila ini. Alhamdulillah, salah satu santri terakhir juga. Alhamdulillah maksudnya di sekarang gitu ya sudah SMA tapi masih mau untuk belajar Al-Quran. Semoga ini jadi amal jariah untuk Bapak gitu ya. Nah, Alhamdulillah pertama gitu ya dari pembelajaran perbaikan bacaan Al-Quran. Nah, Alhamdulillah Naila ini sudah masuk pada Al-Quran. Surat At-Taubah ya, di ayat yang ke-14. Nah, untuk masuk catatannya kita cukup angkat saja ya. Untuk catatannya untuk Naila ini di perbaikan bacaan Al-Qurannya alhamdulillah sudah banyak perkembangan, tapi yang paling penting yang harus kita tekankan sekarang itu adalah konsisten. Yang pertama itu ada bacaan-bacaan dinas gitu ya, jadi ada bacaan-bacaan yang ditahannya ya, nah, harus lebih konsisten lagi. Kemudian dipanjang-pendeknya ya, jadi harus lebih percaya diri lagi ketika baca. Pastinya ada huruf catatannya di huruf zai itu jadi catatan, semoga bisa ditingkatkan lagi karena kita sama-sama belajar untuk lebih berkembang. Nah, seperti itu untuk bacaan hafalannya. Kemudian untuk hafalannya ini alhamdulillah sudah sampai surat At-Tariq. Surat At-Tariq ini masih on progress atau masih beberapa ayat gitu ya, belum selesai semua, tapi ini jadi salah satu bukti proses Naila dalam menghafalkan Al-Quran di juz 30 ini. Yang paling penting untuk hafalannya ini adalah bagaimana proses Naila ini mengulang Pak. Jadi saya juga tekankan bukan seberapa banyak yang hafal, tapi seberapa kuat hafalannya. Nah itu dia, jadi diganti mindsetnya, diganti pola pikirnya, bukan hanya seberapa banyak tapi seberapa kuat hafalannya. Karena memang yang akan jadi apa itu apa yang dimiliki Naila, bukan hanya sekedar kita hafal misalnya 30 gitu ya. Nah itu saja yang bisa disampaikan meningkatkan belajarannya, bisa lebih baik lagi semester kedepannya. Jadi harapan kita juga ya, semoga kita bisa sama-sama bersinergi sama-sama untuk memberikan Naila juga menjadi yang sehat. Itu saja Bapak ya. Terima kasih banyak. Jadi kami langsung disimpan. Iya, sama-sama. Kemudian ada Syafira. Sedikit ya evaluasi yang Syafira. Nah, alhamdulillah dia sudah rajin gitu ya di selama semester 6 ini. Alhamdulillah paling sebenarnya di hari Kamis ya, karena memang ada berbentrokan dengan lesnya gitu ya, jadi tidak jadi masalah. Sering nggak masuk bentrok. Iya betul, karena biasanya kalau tidak ada bentrok Insya Allah. alhamdulillah Syafira ini Bapak sudah masuk Al-Quran ya, dan saya juga menilai Syafira ini di atas rata-rata untuk baca Al-Qurannya. Alhamdulillah saya juga kaget dari segi bacaannya. Jadi Sama itu seperti itu. Belajar. alhamdulillah sama-sama dikuatkan berarti ya, jadi yang satu Jadi di sana belajar, sini juga belajar. alhamdulillah Kemarin kan ada di tes ujian. oh iya yang wisuda itu imtihannya. Jadi bisa ambil. Alhamdulillah. Gak bisa semuanya. Dan sekarang sudah masuk ke juz 29 tuh kan? Iya, mulai berintis. Untuk pembelajaran terutama kan di sini ada perbaikan bacaan Al-Quran ya, Iya. terutama dalam perbaikan bacaan Al-Quran gitu ya. Yang pertama Syafira itu sudah bagus, terutama di banyak hal. Tapi yang jadi catatan adalah sebelumnya konsisten pada bacaan-bacaan gunnah gitu kan.
Ada bacaan-bacaan yang ditahannya, kita harus lebih konsisten lagi. Insya Allah setelah itu konsisten, bacaan lebih enak. Ya. Nah, kemudian untuk di sini, itu ya ada beberapa penilaian gitu ya dari ketelitian pembacaan Al-Qur'annya, kemudian ada kelancarannya gitu ya, kemudian pelafalan huruf-hurufnya, baik baca tidaknya gitu ya, kemudian ada bacaan panjang dan lain-lain. Itu sudah bagus. Terus tambahan di sini Bapak ada materi gori. Jadi materi gori ini adalah bacaan-bacaan yang asli, yang tidak biasa terdengar atau tidak biasa muncul pada halaman-halaman di Al-Quran. Alhamdulillah Syafira sudah bisa mengikuti ya, dan ada kayak kalau bahasa dulunya dinazomkan, dilakukan gitu ya. Jadi biar lebih nangkep, biar lebih pahamnya dengan nazom gitu kalau belum. Nah, alhamdulillah sudah bagus dari segi itunya. Kemudian pada hafalannya kita sudah masuk pada surat Al-Qur'an dan surat Al-Mulk. Yang jadi catatannya di sini saya ingin tekankan bukan seberapa banyak yang bisa kira hafalkan, tapi bagaimana Syafira bisa menjaga hafalan-hafalan itu tetap bisa kira, karena yang dinamakan hafizul Quran adalah bukan mereka yang hafal, tapi mereka yang menjaga. Beda ini sih apa ya untuk catatannya. Mulai bisa sama-sama kerjasama lagi. Udah kita lagi itu saja Bapak ya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Bapak. Bisa dengarkan. Ya. Coba dulu nih, depan dulu ya. Depan. Alhamdulillah. Kita kemarin sudah masuk pada minimal. Tapi yang jadi catatan adalah kita harus mengulang. Tidak apa-apa kan? Itu jadi ingat kita harus pokoknya mah lebih baik lagi dari hari ke hari. Betul? Nah, makanya dari itu juga nggak akan maksain Devan buat terus lagi, tapi bakal kesusahan karena mundur sedikit. Benar nggak? Nah, itu harus gangguannya harus dihilangkan dulu. Jadi susah maju. Tapi tidak apa-apa kan? Ya, nanti kita coba untuk mundurkan dulu. Ya, sama-sama kita lebih matangkan lagi. Ingat maksudnya bukan seberapa cepat atau seberapa banyak tingkatannya seberapa tinggi, tapi seberapa bisa kita untuk menyesuaikan. Ya, jadi lebih baik lagi. Oke, nah, itu untuk di uminya ya. Nanti kita akan coba perbaiki lagi di semester yang akan datang. Di sini katanya dari Apanji sudah bagus dalam pengetahuan kayak hurufnya. Terus semangat ngajinya udah bagus ya, konsisten untuk kehadiran, selalu hadir tepat waktu. Tapi pastinya lebih banyak lagi latihan di rumah. Oke, itu catatan yang paling penting, karena di sini kita cuma 3 hari, rumah juga 3 hari, lebih banyak lagi untuk latihan. Oke. Dan sini juga ada catatan dari apa ini, dari ketelitian gitu ya, kelancaran, perlu pendek-pendeknya, bacaan-bacaan yang ditahan, bacaan-bacaan yang maju dan lain-lain gitu ya. Menjadi catatan juga buat Devan agar depannya bisa lebih baik lagi. Kemudian di hafalannya sama, bukan hanya seberapa banyak kita hafal tuh yang lagi gitu ya, tapi seberapa kuat hafalan kita. Jadi kalau banyak yang merajaannya, banyak yang mengulangnya. Karena sudah sampai surat Al-Balad ini adalah banyak hafalan yang sudah dihafalkan itu. Nah, dan misalnya lupa, nah nanti itu yang jadi PR-nya. Itu makanya ya harus pokoknya lah, intinya harus banyak mengulang. Oke, ya sama-sama. Sip. Untuk Nanda sekarang sudah di ini 3 ya. Ini 3. Di sini katanya sudah baik deh, lumayan dalam pelafalan hurufnya. Yang paling penting pelafalannya itu latihan. Latihan, kerja sama latihan. Boleh sama Devan bareng, atau sendiri boleh. Yang penting banyak latihan. Bukan hanya ketika belajar di sini, tapi ketika di rumah. Oke. Dan ini yang kita kerjakan dalam pembacaan, dan lain-lain, juga jadi catatan buat di rumah. Jangan dilihat orang tua. Kemudian untuk hafalannya ini masih kesal, karena kita akan isi di semester depan. Oke? Ya, jaga banyak tim dengar aja. Kan suka nonton YouTube? Coba? Nah, coba Adevan
bantu Nanda buat banyakin dengerin surat-surat kami. Ya, dari mulai dari surat Anas dulu ya, karena di semester depan kita akan sama-sama belajar. Oke, itu aja yang jadi catatan sama buat orang-orangnya. Sama ingat, setiap pembelajaran diisi di buku biru. Oke, ya, terima kasih banyak. Salam buat orang lain, semoga cepat sembuh. Amin. Silakan. Itu yang di mana? Tidak. Nah, Buku nanti itu cek di semester depan, minggu depan. Oke, itu ada di pada kau udah. oh udah, nanti ya diceknya. Lanjutkan nanti ya. Kapan minggu depan? Alhamdulillah, dalam ini sebetulnya belajarnya sama Nida itu. Oh iya. Kebetulan Nidanya lagi ada ujian, jadi berhalangan hadir, jadi sama saya terlebih dahulu. Nah, untuk anak ini sebelum masuk ke sini ya, untuk semester depan itu, insya Allah kita akan coba pakai metode umum menyesuaikan dengan di sini gitu ya, biar seragam juga. Sebetulnya dari nama ini untuk bacaan Iqra yang saya coba amati sejauh ini sudah bagus, cuman memang agak karena sudah Iqra 2 dan ada beberapa huruf yang nyambung, jadi kebanyakan anak itu masih berpikir antara satu huruf dengan huruf lainnya gitu ya. Sementara nanti ketika kita sudah masuk ke metode umi ya, nanti ada yang dinamakan itu metode pendek cepat. Jadi gimana memang ketika menghafalkan itu sudah tidak, misalnya ada huruf yang bersambung 3 huruf tanpa ada tanda tanya, nah gitu, tapi bata, nah nanti kita pengen anak tuh belajarnya barengnya di situ ibu, jadi sama-sama agar sesuai seragam dengan santri-santri yang lain juga ya. Insya Allah nanti disesuaikan juga untuk uminya, nanti kita akan mulai pada umi 2 gitu ya. Nah memang anak ini sudah bagus, saya dengar dari bacaan huruf-hurufnya gitu, dari makhrajnya sudah bagus, tinggal penyesuaian dari cara bacanya sendiri. Itu sih yang saya pengen tekankan. Pengen ketemu ibunya kapan nih ketemu ya? Ya karena kalau di sekolahnya kan TK, sekarang TKA udah mau ikut 3. Iya, Sebetulnya kalau di sekolahnya ini aku juga lagi ikut 1, gak apa-apa ikutin aja. Iya seperti itu. Saya pengen kayak bawa hawan dulu anak gimana ya biar caranya kayak agak apa sih pulang lagi kan anak-anak mah bingung gitu ya. Nah saya pengen ibunya tahu juga gitu kenapa saya harus mengulang lagi gitu ya dari itu karena saya pengen ada perbaikan gitu. Nah memang itu yang saya coba di berbagai anak gitu ya, kalau sudah di Pro 2 masih seperti itu takutnya fatal nanti ke selanjutnya. Nah seperti itu sih harapan saya biar anaknya bisa lebih baik lagi. Untuk pembelajaran terakhir itu ada di Pro 2, catatan dari TND-nya aliran bacaannya sudah meningkat gitu ya. Kemudian semoga bisa lebih rajin lagi, banyak mengulang pertama di rumah. Nah itu jadi catatan paling besarnya. Kemudian di sini ada beberapa catatan juga dari ketelitian bacaannya, gitu ya, kelancarannya, pelafalan huruf-hurufnya, dan bacaannya. Ini kenapa belum diisi karena memang belum masuk pada materi. Nah itu ibu ya. Nah, untuk hafalannya ini kita juga sedikit apa namanya ada menginfokan gitu ya, karena memang kita difokuskan untuk perbaikan bacaan Al-Quran, jadi tidak terlalu fokus pada hafalan. Hafalan ini harapannya menunjang bagaimana agar pelafalan atau perbaikan bacaan Al-Quran itu lebih baik lagi. Jadi bukan hanya hafal, tetapi dia membaca dengan kualitas bacaan yang baik. Nah, seperti itu saja ibu untuk catatannya. Tapi untuk pembelajaran itu tidak hanya perbaikan dengan hafalan. Untuk anak ini karena masih TK gitu ya, jadi saya biasanya kasih oleh-oleh buat menggambar, mewarnai gitu, biar nggak bosan juga. Gitu sih ibu harapannya, biar anak lebih kayak paham mengapa sih mereka harus ini. Gitu sih kalau dari saya. Terima kasih banyak. Nah satu lagi titip untuk Mia, ini saya juga belum tahu nama penyanyi, jadi tulisnya Mia aja. Namanya Meisha ya. Oh iya. Jadi untuk sementara ya untuk catatan Mia ini sebetulnya sudah di kelas 1, berarti kalau nanti di semester depan itu sudah mulai di Uni 1.
Jadi Umi 1 itu masih pengenalan bacaan huruf-huruf Al-Quran, mana ini jadi fondasi yang harus memang kuat. Karena lihat mah kalau dari Nanap sendiri basicnya udah bagus. Nah kalau di Nia ini memang masih proses untuk mengingat gitu ya, huruf-huruf yang ada gitu. Nah catatannya itu saja untuk Umi 1 itu. Alhamdulillah ya sudah banyak peningkatan juga dalam pelafalan gitu ya, karena rajin gitu ya. Nanap dan Nia mah satu tim ini lah ya, kesininya datang pulangnya bareng-bareng gitu ya. Alhamdulillah, yang penting lebih rajin lagi ya, ngajinya lebih rajin lagi, Uminya oke. Nah dan sini kalau untuknya itu cuma 3 ya, karena memang belum sampai pada bacaan panjang gitu ya, ada madman bacaan panjang belum. Tapi dari ketelitian, kelancaran dan makhrajul huruf saja. Kemudian sama untuk hafalannya ini baru beberapa surat saja. Ini sebagai penunjang juga sama kayak anak gitu, untuk kemudian bagaimana dia memperbaiki bacaan-bacaan. Itu saja yang jadi catatan. Semoga bisa lebih baik lagi semester depan ya, kita bareng-bareng jadi tim lagi yang lebih baik lagi. Oke, saya sebelum oke, panggil Ibu. Iya, makasih ya. Udah doanya terus juga semoga konsisten. Kalau heran. Amin. Nah, ayo sudah siap. Jawab ya. Ini mah hanya tumpukan angka saja. Nah, oke. Alhamdulillah Ibu. Kebetulan nilai ini biasanya bareng-bareng ngajinya sama. Alhamdulillah. Lagi belum hadir ya karena ada ujian. Tapi tidak apa-apa. Nah, saya dari pertama kali ngaji sama saya dulu. Ya. Dari pertama kali Naila belajar fondasi bagaimana melafalkan huruf-huruf. Alhamdulillah banyak perkembangan ya, banyak perkembangan dari bacaan-bacaannya, dan sekarang alhamdulillah Nina ini sudah masuk ke ini ketiga, atau kalau di bahasa kitanya level ketiga. Level ketiga ini Naila sudah banyak harus melafalkan bacaan-bacaan yang panjang. Nah, ini memang ada tantangan-tantangannya Bu ya. Dari kalau level pertama, level kedua itu masih pada taraf bacaan yang sedikit-sedikit. Tapi kalau di sini memang sudah ada perbedaan yang berbeda dari Umi 1 dan 2 ini. Jadi memang harus banyak latihan, itu yang jadi kunci utamanya. Harus banyak latihan dan juga pantauan dari orang tuanya Ibu ya. Itu untuk agar bisa lebih berkembang lagi. Di sini ada catatan dari pendidikan. Alhamdulillah bacaannya sudah banyak meningkat. Ya. Untuk hafalannya banyak mengulang, jadi hafalannya banyak mengulang di rumah ya. Terus Pak. Ya. Kalau di rumah banyak main HP. Iya, banyak adik-adik saya juga sama kayak gitu. Itu jadi memang jadi tantangan kita bersama, Dewi. Tantangan kita bersama sudah kita anak yang harus lebih kita banyaknya memahamkan sih ya. Kalau anak sudah paham, insya Allah dia yang akan mendorong dirinya sendiri agar bisa lebih baik lagi, terutama dalam membaca. Ini untuk sedikit ya catatannya. Kemudian, nah di sini ada beberapa yang menjadi catatan. Videonya sampai ke nomor 4 saja. Untuk yang ke bawahnya ini belum ada, cuma tidak lupa tidak mencantumkannya. Ini belum sampai ke sini. Nah, ini untuk catatannya dari ketelitian membacanya dan kelancarannya. Kemudian ini makharijul huruf itu bagaimana Naila betul atau tidaknya dalam mengucapkan huruf-hurufnya. Dan yang terakhir ini adalah bagaimana Naila bisa membaca mad atau bacaan panjang dengan baik dan benar. Nah untuk hafalannya ya sama kelasnya juga. Takutnya gini, kenapa hafalannya tuh nggak nambah gitu ya. Itu dia yang jadi catatan, karena di sini kita memang coba untuk Naila ini bagaimana caranya biar betul dulu dalam melafalkan Al-Quran, bacaan Al-Quran itu. Ini kita tidak tekankan dulu pada hafalannya, itu jadi tambahan saja. Hafalannya ini jadi bukan hanya sekedar hafal aja tapi Naila bisa bacanya dengan baik dan betul. Jadi ketika dia bisa membaca itu tidak hanya dengan ada ngerolong aja bacanya bacanya seadanya, tapi Naila bisa membacanya dengan baik dan benar.
itu yang menjadi ditekankan di kita. Semoga bisa bareng-bareng dari ibunya dari Naila juga ya, lebih semangat lagi kita untuk belajarnya. Semoga jadi amal ibadah insya Allah. Minta doanya juga semoga konsisten gitu ya untuk kita melakukan ini. Mungkin dari ibu ya. Mungkin apa kalau ngaji kayaknya seminggu ngaji seminggu enggak. Oh gitu ya. Soalnya sekolah pagi, sekolah siang. Kadang kalau seminggu jam 7 sampai jam 12. Terus seminggu lagi jam 12 sampai setengah 5. Oh gitu ya. Enggak ngajinya. Paling kalau saya titiknya sih lebih banyak latihan di rumah berarti ketika pas tidak ini ya. Kadang kalau misalnya mau ngaji setengah 5 langsung aja ke masjid, baca aja. Iya, betul. Ini mah capek apa. Oh gitu. Misalnya kalau nanti ada waktu misalnya berapa menit lagi atau setengah jam lagi nggak apa-apa masih Apa aja ya? dulu. Iya. Kadang waktu itu malam udah sore malam ya gitu. Gak apa-apa nanti ya. Dari sekolah keluar setengah 5. Oh. Sekolahnya di mana nih? Di Pondok Cinta. Oh, ada Cina. Ya, semoga lebih baik lagi. Amin. Itu saja Ibu titipan dari saya, Mbak ya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, ayo. Mari.